Hello Korea lovers. Sebagai boyband besar saat ini, BTS selalu menjadi sorotan publik. Apapun yang mereka lakukan menjadi tren. Namun, boyband yang sudah melebarkan sayapnya hingga seluruh dunia ini pernah mendapatkan beberapa skandal kecil. Apa saja skandal yang pernah menimpa member BTS? Pasti kalian penasaran kan? Tapi sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Pertama, kondom di kamar Jin. Foto yang diposting Jin setelah menyelesaikan promosi BTS dengan lagu Hormone War ini menjadi kontroversi. Sekilas, foto ini tak ada yang aneh guys, karena di foto itu terlihat Jin tengah melahap makanannya di kamar asramanya. Awalnya fans mengira itu adalah coklat, tapi setelah mereka zoom ternyata itu adalah kondom. Agensi BTS pun membenarkan adanya kondom di kamar Jin, dan ternyata kondom ini adalah hadiah pemberian dari fans. Tanggapan negatif dari publik pun perlahan berubah dan netizen pun tak menganggap itu masalah besar lagi. 2. Sejegi BTS. Rumor Sejegi pun pernah menimpa BTS. BTS sukses sejak merilis mini album ketiga mereka yaitu The Most Beautiful Moment in Life Part 1 dengan single utama mereka yaitu I Need You. Single I Need You ini menduduki banyak tangga lagu Korea dan albumnya terlaris pertama untuk beberapa waktu. Saat BTS melampaui Big Bang dalam penjualan album, netizen menuduh Big Hit melakukan Sejegi. Meskipun Big Hit sudah membantahnya, tapi netizen tetap tidak percaya dengan pernyataan mereka. Sejegi adalah tindakan manipulasi peringkat chart musik, biasanya dengan memasukkan nomor penjualan album dengan membeli atau melakukan outsourcing pembelian dalam volume besar album tersebut. Ketiga, Let's Love Jungkook. Seperti yang kita ketahui kalau Let's Love adalah moto dari boyband EXO, dan kita juga tahu kalau penggemar BTS dan EXO memiliki ketegangan. Beberapa EXO-L percaya kalau BTS sudah menyalin konsep dan gaya EXO. Sementara menurut ARMY, konsep ini sangat umum. War antar kedua fandom ini diperparah pada tahun 2015 saat Jungkook mengenakan istilah Let's Love. EXO-L merasa itu adalah penghinaan. Photoshop Jungkook dipasang pada karangan bunga, pemakaman mulai menyebar. ARMY merasa itu tindakan yang terlalu kejam, dan perang dingin antar ARMY dan EXO pun makin membesar. 4. Plagiarisme RM. Tuduhan plagiarisme dituduhkan oleh pemilik akun Twitter We've Been Here kepada RM di tahun 2015 lalu. Pemilik akun Binher ini mengklaim bahwa RM menjimplak lirik dari karyanya dan pengguna lain dengan nama akun Radio Ordinary. Lirik yang diklaim digunakan di bait lagu-lagu Primer You. RM pun menanggapi dakwaan tersebut dengan meminta maaf tentang hal tersebut. RM juga menjelaskan kalau lirik lagunya banyak yang berasal dari buku, wawancara, film, dan surat. RM melakukan kesalahan dengan tidak mengkonfirmasi sumber kutipan tersebut sehingga dituduh melakukan plagiarisme. Pengguna akun We've Been Here sudah memaafkan RM dan mengirimkan juga permintaan maaf secara resmi karena sudah menyebabkan masalah yang tidak perlu dibesarkan. 5. Kontroversi misogini. Misogini adalah sindrom kebencian terhadap perempuan, memandang rendah dan mendiskriminasi perempuan. Masalah misogini yang menimpa BTS ini berawal dari salah satu fans BTS yang meminta kejelasan tentang tweet yang dipost oleh Suga. Tweet ini berbunyi, "Aku melihat kalian semua. Kalau aku menangkap kalian melihat ke arah lain, aku akan memukul dengan kamera dengan ujungnya di puncak kepalamu." Salah satu lirik joke yang dibuat RM, "Ya, kau memang cewek terbaik, sok ngebos. Kau memang paling jago dalam hal sok ngebos. Tapi kalau aku memikirkannya, kau bukan bos. Alih-alih bos, aku sih bilang kau itu gonore.
atau dalam tanda kutip itu adalah kencing nanah. Begitulah isi dari lirik lagu tersebut. Tak hanya itu, lirik lagu Converse Hype juga dianggap merendahkan wanita. Lirik tersebut adalah aku suka padamu, tapi jangan pakai sepatu Converse rendah. Dan lirik di lagu War of Hormone, wanita adalah hadiah terbaik. Menurut para fans, lagu BTS ini sangat merendahkan wanita dan menganggap wanita adalah barang. Big Hit pun merilis pernyataan resmi atas protes dari fans tersebut. Berikut adalah pernyataan resmi dari Big Hit Entertainment. 6. Kasus pemasaran ilegal. Pada September 2017 lalu, agensi BTS yaitu Big Hit Entertainment mendapat ancaman dari salah seorang CEO. CEO tersebut merupakan CEO dari perusahaan yang disewa oleh Big Hit untuk membantu proyek pemasarannya. Tapi saat itu perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan dan meminta sejumlah uang kepada Big Hit dengan mengancam akan menyebarkan dokumen terkait pemasaran ilegal yang dilakukan oleh Big Hit kepada artis mereka. Big Hit pun menanggapi berita tersebut dan membantah kalau ada yang mereka sembunyikan. Mereka juga langsung membuat laporan ke polisi. Tapi sayangnya Big Hit sempat mentransfer uang sebesar 57 juta won atau setara dengan 600 juta rupiah kepada hacker yang mengancam akan merusak image artis mereka. Perwakilan dari agensi pun meminta maaf kepada BTS dan ARMY karena masalah ini dan akan lebih baik lagi dalam mengelola bisnis dengan partnernya. 7. Ancaman pembunuhan. Semakin meningkatnya popularitas BTS, semakin banyak juga hatersnya. Berawal dari kata-kata rasis yang dilontarkan RM pada saat interview di Australia. Komentar yang dilontarkan RM ditujukan kepada dua rekannya di grup. Komentarnya adalah, ketika pertama kali aku melihat V dan J-Hope, aku tidak bisa benar-benar melihat mereka karena terlalu hitam. Jadi, ya ketika malam datang aku tidak bisa menemukan mereka. Tentu saja komentar ini dianggap rasis oleh sebagian orang. Setelah itu, RM mendapatkan ancaman pembunuhan saat mereka akan menggelar konser The Red Bullet di New York yang membuat konser tersebut berakhir tanpa salam perpisahan dan acara jumpa fans High Five serta sesi foto dibatalkan dan membuat para fans kecewa. Setelah di New York, RM mendapat ancaman lagi untuk konsernya yang di Meksiko. Ancaman itu diunggah oleh akun Twitter bernama Oh Hi There Joe, di mana dia menuliskan kalimat lengkap dengan foto pistolnya. Tweet itu berbunyi, aku punya hadiah untuk RM di konser nanti. Akhiri konser dengan suara tembakan. Ada dua tweet lainnya, yaitu RM akan terkena bang-bang suara tembakan saat konser. Lalu orang-orang berpikir aku bercanda dan hanya mencari sensasi. Aku nggak bercanda, aku serius. Selamat tinggal RM. Fans dari BTS pun melaporkan akun tersebut dan keamanan konser pun diperketat. Setelah RM, Jimin menjadi member berikutnya yang mendapat ancaman akan dibunuh. Ancaman ini terungkap setelah salah satu ARMY melihat komentar di situs Q&A Curious Cat dari akun bernama Anon. Saya akan menembak Park Jimin dengan Glock 19 di Fort Worth pada 16 September saat dia menyanyikan Serendipity. Akan menyenangkan melihat tubuhnya yang tak bernyawa menyentuh lantai, tulis akun tersebut. Dia sudah hidup terlalu lama dan selalu menghalangi jalan. Mengapa saya mengatakan ini? Karena tidak ada yang bisa terjadi pada saya di Curious Cat ini, tambah sang pengancam tersebut. BTS saat itu akan menggelar konser Love Yourself di Fort Worth, Texas. ARMY yang takut segera melaporkannya kepada pihak Fort Worth dan Big Hit. Pihak Texas segera menyelidiki dan keamanan konser pun diperketat seperti ukuran tas yang diperbolehkan. Taehyung juga mendapat ancaman pembunuhan dari foto-foto screenshot di mana sebuah akun mengancam akan membunuh V. Akun yang bernama Maro
5001 bahkan memposting foto V dengan gambar bidikan di dahi pelantun Winterbeard ini dengan tagar Taehyung, mereka akan memblokir udaramu di Desember. Fans semakin takut setelah membaca pesan pribadi yang berisi mereka akan melenyapkan V dari bumi. Oleh karena itu, fans menuntut Big Hit untuk lebih memperketat keamanan artis mereka. 8. Jungkook pacaran dengan seniman tato. Isu Jungkook pacaran mulai mencuat saat beredar rekaman CCTV yang memperlihatkan magnet BTS ini memeluk seorang wanita. Berita ini langsung dibantah oleh Big Hit Entertainment. Tak hanya agensi, wanita dalam video tersebut juga membantahnya dengan tegas. Wanita itu mengklarifikasi isu tersebut lewat Instagram pribadinya. Aku sungguh tidak dalam hubungan asmara dengan Jungkook. Aku mengunggah ini karena berita yang tersebar secara online dan waktu yang tidak tepat membuat banyak orang salah paham padaku. Dia juga meyakinkan para fans bahwa dirinya tak membubuhkan inisialnya di tato Jungkook. Wanita ini juga meminta maaf jika hubungan dan kondisi ini melukai banyak fans. Dia hanya berteman dekat dengan Jungkook. 9. Kontroversi lagu solo Suga. Suga baru-baru ini merilis mixtape solo miliknya dengan nama panggung Agusti. Mendapat respon positif dari warganet dan menjadi trending topik di Twitter. Salah satu lagunya yang berjudul The Tweeta ini berhasil menjadi nomor 1 di iTunes chart banyak negara dan membuat menjadi penyanyi solo Korea pertama yang masuk 10 besar di chart album resmi di Inggris. Nah, kontroversi lagu ini berawal dari salah satu netizen yang mengkritik lirik lagu pada What Do You Think? Ini adalah track ketiga dari mixtape Suga. Karena pada lagu tersebut Suga menggunakan pidato dari Jim Jones pada awal lagu tersebut. Jim Jones adalah seorang pemimpin sekte asal Amerika yang lalim. Dia bertanggung jawab atas peristiwa bunuh diri massal pada tahun 1978. Suga mengungkapkan isi dari lagu What Do You Think tersebut saat live. Dia bercerita jika lagu itu adalah kemarahannya kepada orang-orang yang merendahkannya di masa lalu. Netizen beranggapan tidak pantas artis sekelas Suga menggunakan pidato itu ke dalam lagunya, seperti memberi panggung pada pemimpin yang lalim tersebut. Para ARMY melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa lagu itu Suga bukan menyanjung melainkan mengejek karena Jim Jones pro Korea Utara dan anti dengan Korea Selatan. Tapi pada kenyataannya Jim Jones pernah mengadopsi 3 anak dari Korea. Jadi pernyataan para ARMY ini dianggap tidak beralasan. Akhirnya Big Hit pun merilis permintaan maaf dan menyadari keterbatasan mereka dalam memeriksa konten. Big Hit juga telah menghapus bagian lagu tersebut dan mengeluarkan versi barunya. Sang artis pun merasa malu atas masalah yang tidak dia pertimbangkan sebelumnya. 10. Kasus Jungkook dan 97 lain. Kasus ini mencuat karena laporan yang dirilis oleh Dispatch. Baru-baru ini, kawasan Itaewon ditetapkan sebagai daerah baru penyebaran virus corona. Dalam laporan Dispatch tersebut, geng 97 lain idol K-pop ini dilaporkan berada di daerah Itaewon di tengah pandemi COVID-19. 97 lain tersebut adalah Jungkook BTS, Eunwoo Astro, Jaehyun NCT 127, dan Minghyuk 17. Mereka menghabiskan waktu bersama di 2 restoran dan salah satu bar di Itaewon pada 25 April 2020 malam hingga 26 April dini hari. Salah satu pengunjung kawasan Itaewon dikonfirmasi positif COVID-19. Pasien tersebut sudah mengunjungi 5 tempat hiburan di Itaewon sehingga warga dan pengunjung daerah tersebut disarankan melakukan tes COVID-19. Tak lama laporan dari Dispatch dirilis, agensi dari masing-masing idol memberikan klarifikasi dan meminta maaf. Dan para idol tersebut telah menjalani tes COVID-19 dengan hasil negatif.
Alih-alih mendapat pujian dari netizen, Dispatch malah diserbu dan dikritik karena telah mengganggu privasi artis dan menyalahkan Dispatch yang juga berada di sana untuk mendapatkan info tentang Gen 97 lain tersebut. Kebanyakan komentar yang dikirim netizen adalah kritikan terhadap Dispatch, bukan idolnya. Itulah tadi skandal yang pernah menimpa boy group BTS. Semoga untuk kedepannya BTS dijauhkan dari segala macam skandal ya guys. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.